Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Beberapa hari kita vakum karena tidak ada waktu untuk melakukan rekaman ini, dan ini kebetulan saya sedang di Bandara Jeddah menunggu pesawat, menunggu jadwal keberangkatan pesawat bersama jamaah Ziarah Rasul ke-29 Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha, Bululawang, Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis nomor 5 ini. Wa an Abi Yazid, dan diriwayatkan dari Abi Yazid Ma'ni bin Yazid. Ma'nin nyatane ma, yaitu Ma'an ibni Yazid, putra dari Yazid ibni al-Akhnasi, putra dari Akhnas. Jadi Ma'an bapaknya Yazid, terus mbahnya, kakeknya adalah Akhnas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi ketiga-tiganya. Wa huwa, adapun Ma'an wa abuhu, dan bapaknya yaitu Yazid, wa jadduhu, dan kakeknya yaitu Akhnas, sahabiyuna, adalah sahabat semua, itu sahabat Nabi semua. Makanya kemudian didoakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum. Qala, Ma'an berkata, kana abi, bapakku, Yazidu, yaitu Yazid, akhraja, pernah mengeluarkan dananiro, beberapa dinar, yatasaddaqu, yang dia bersedekah biha, dengan dinar-dinar tersebut. Bapakku pernah mengeluarkan dinar, menginfakkan dinar untuk sedekah, atau pernah bersedekah mengeluarkan beberapa dinar. Fawadha'aha, kemudian bapak meletakkannya inda rajulin, pada seseorang, fil masjid, di dalam masjid. Dititipkan ke seseorang di masjid, ya. Fajitu, kemudian aku mendatangi masjid, ya, dan mendatangi orang itu. Fa'akhadtu kemudian aku mengambil dananir tadi, dinar-dinar tadi. Fa'ataituhu, kemudian aku mendatangi bapakku biha, dengan membawa dinar tadi. Jadi bapaknya ini tidak tahu kalau anaknya tidak tahu kalau bapaknya memberikan sedekah ke masjid, dia dititipkan ke seseorang untuk diberikan ke siapa saja. Lalu anaknya ini datang ke masjid, tahu ada orang berbagi sedekah, dia ngambil itu dinar-dinar itu, kemudian dikasih ke bapak. Pak, saya dapat sedekah ini di masjid. Loh, ini kan punya saya, cung, gitu. Ini kan saya yang sedekah tadi. Faqala, kemudian Yazid berkata, wallahi, demi Allah, ma iyyaka, bukan kepada engkau, aradtu, aku berkehendak, bermaksud untuk sedekah. Loh, saya ini tidak bermaksud sedekah kepada kamu, kok malah kamu yang menerima. Fa khasamtuhu ila Rasulillah SAW, kemudian aku mendebat atau berselisih dengan bapakku sampai dilaporkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kami pergi ke Rasul melaporkan hal itu. Faqala, kemudian Rasul berkata, laka ma nawaita, laka bagimu ma, apa-apa, nawaita, yang kamu niati, ya Yazid, ya wahai Yazid. Yazid, kamu sudah mendapatkan apa sesuai apa yang kamu niati. Kalau kamu niatnya sudah bersedekah, maka kamu sudah mendapatkan pahala sedekah. Walaka, dan bagimu, ma'akhatta, apa yang kamu ambil, ya ma'lu wahai Ma'an. Dan kamu juga berhak untuk mengambil apa yang telah kamu ambil, memiliki apa yang kamu ambil itu. Rawang, meriwayatkan pada hadis tersebut Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wan Abi Ishaq, diriwayatkan dari Abi Ishaq, hadis ke-6, Sa'din, yaitu Sa'ad ibni Abi Waqqasin, ya, yang merupakan anak dari Abi Waqqas, Malik ibni Uhaibin. Abi Waqqas, nama aslinya Abi Waqqas adalah Malik, ya. Jadi bapaknya nama perawinya Sa'ad. Terus dia punya kunyah Abu Ishaq. Dia punya bapak namanya Malik, kunyahnya Abi Waqqas ibni Uhaibin, yang menjadi anak dari Uhaib ibni Abdi Manaf, menjadi anak dari Abdu Manaf ibni Zuhrata, menjadi anak dari Zuhrah ibni Kilabin,
yaitu anak dari Kilab ibni Murrah, anak dari Murrah ibni Ka'bin ibni Lu'ayyin al-Qurashi, yang bersuku Quraisy, Az-Zuhri yang bersuku Zuhrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah, kalau begini karena dhamirnya cuma mufrad ya, maka saat ini saja yang sahabi, sementara Malik dan seterusnya tidak, sehingga tidak didoakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ahadil asyarati, yang merupakan salah satu dari 10 orang, al-masyhudi lahum, yang dipastikan mereka 10 orang itu bil jannati radhiyallahu anhu, yang dipastikan mendapatkan surga, atau al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira, kabar kepastian yang menggembirakan, yaitu masuk surga. Siapa itu? Ya, 4 khulafaur rasyidin itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti beberapa lagi, dan diantaranya adalah Sa'ad ini. Ya. Kenapa kok 10 ini secara spesifik disebutkan 10 begini? Karena memang di dalam riwayatnya 10 orang ini disebutkan secara berurutan, ya, secara satu persatu 10 orang ini disebutkan. Itu tidak berarti kemudian hanya 10 ini yang pasti masuk surga, enggak. Ada beberapa orang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain dan dipastikan masuk surga. Ya. Misalkan kayak Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, dan yang lain. Sayyidah Aisyah itu kan pasti masuk surga, tapi tidak masuk dalam hitungan yang 10 ini. Karena yang 10 ini spesifik disebutkan dalam satu hadis secara bersamaan. Qala, Sa'ad berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, Ja'ani Rasulullah, suatu saat Rasul mendatangi aku, ya'uduni, menjenguk orang sakit, ya, Iyadatul marid, ya'uduni, menjengukku, beliau menjengukku, ama hajjatil wada'i, pada tahun haji wada', min wajain, karena sakit, istadda, yang menjadi berat, bi, padaku, karena sakit yang semakin kritis yang aku alami. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, qad balagha, telah mencapai, bi, padaku, minal wajai, dari sakit, ma, apa sesuatu, taro, yang kau lihat. Nabi, sungguh sakitku ini sudah seperti yang kau lihat, sudah kritis ini. Wa ana dumalin, dan aku adalah orang yang punya harta, wala yarisuni, dan tidak akan mewarisi aku, illa ibnatun, kecuali seorang putri li, untukku, dan yang akan menjadi ahli waris hanya satu putriku saja. Afa atasaddaku, apakah aku boleh mensedekahkan, bisulusai mali, dengan 2/3 hartaku? Apa boleh kemudian 2/3 hartaku ini aku sedekahkan saja? Qala, kemudian Nabi mengatakan, la, jangan. Qultu, kemudian aku berkata, fasyatru, kalau separuh dari hartaku aku sedekahkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh apa enggak? Faqala, kemudian Nabi mengatakan, la, jangan. Qultu, aku berkata lagi, fathulusu, bagaimana kalau 1/3 dari hartaku yang aku sedekahkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, Rasul mengatakan, as-sulusu, ya, 1/3. Was-sulusu kasirun, dan 1/3 itu pun sudah banyak. Au kabirun, atau besar, itu sudah 1/3. Bayangkan kalau misalkan hartanya adalah 3 miliar. 1/3 itu adalah 1 miliarnya. Innaka, sesungguhnya engkau, antadaro. An ini, ya, bukan in, antadaro. Meninggalkan engkau, warasataka, ahli-ahli warismu, agniya, dalam kondisi kaya, khairun, menjadi khabar dari antadaro, ya. Khairun, lebih baik, min antadarahum, daripada engkau meninggalkan keluargamu, ahli warismu, alatan, dalam kondisi miskin, yatakaffafuna, sembari meminta-minta, annasa, pada orang lain. Kamu meninggalkan keluargamu, ahli warismu, dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi fakir, terus mereka minta-minta. Wa inna karan, dan sesungguhnya engkau, lantun fiko, tidaklah menginfakkan nafakotan, satu nafakoh, tabtaghi biha wajhallah, di mana engkau dengannya mengharap ridho Allah,
illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau diberi pahala atas nafkah tersebut. Hatta ma, hingga barang, hingga apapun, taj'alu yang engkau jadikan fi fimra'atika, dalam mulut istrimu. Jadi hatta apa yang dimakan oleh istri kita itu akan menjadi pahala bagi kita sebagai suami, gitu ya. Qala, kemudian Sa'ad berkata, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apa aku akan ditinggal, ya, ditinggal di Mekah. Kan ini dalam kasus apa namanya ini ya, dalam kasus Fathu Makkah, kawan. Apa aku akan ditinggal ba'da ashabi, oleh sahabat-sahabatku? Qala, Nabi mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau, lan tukhallafa, tidaklah ditinggal, fata'mala, kemudian engkau melakukan amalan, satu amalan, tabtaghi bihi wajha Allah, yang dengannya engkau mengharap ridha Allah, illasdatta bihi, kecuali engkau akan bertambah dengan amalan tersebut, derajatan, derajatmu, warifatan, dan keluhuranmu. Wala'allaka, dan mungkin saja engkau, antukhallafa, ditinggalkan, hatta yantafi'a bika aqwamun, sampai orang-orang, banyak kaum mengambil manfaat dari engkau, atau sampai engkau bermanfaat bagi banyak kaum, wa yudurru bika akharun, dan banyak orang yang juga dibahayakan oleh engkau, orang-orang kafir maksudnya. Boleh jadi kamu tertinggal di Mekah ini, kemudian banyak kaum yang merasakan kegunaanmu, kemanfaatanmu di sini. Dan kemudian banyak musuh-musuh yang merasa berbahaya dengan dirimu. Nah, Allahumma, wahai Tuhanku, amdi, lestarikanlah, teruskanlah, atau wujudkanlah li ashabi, atau lestarikanlah li ashabi, untuk sahabat-sahabatku, hijratahum, hijrah mereka. Wala taruddahum, dan jangan kembalikan mereka, ala aqabihim, atas leher-leher mereka. Maksudnya jangan kembalikan mereka menjadi murtad, ya, jangan kemudian menjadikan mereka licik dan seterusnya, gitu ya. Lakinil ba'isu, tapi yang kasihan adalah Sa'd bin Khawlah, adalah Sa'd bin Khawlah. Yarsi lahu Rasulullah meratapi Sa'd bin Khawlah, atau kasihan pada Sa'd bin Khawlah. Kenapa? An mata bi Makkah, karena Sa'd bin Khawlah itu meninggal di kota Makkah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu diriwayatkan dari Abi Hurairah, Abdurrahman, yaitu Abdurrahman. Jadi nama asalnya Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu, putra dari Sakhr. Qala, Abu Hurairah berkata, atau Abdurrahman berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak akan melihat, menyaksikan pada tubuh-tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pada penampilan-penampilan kalian, walakin yanzuru, tetapi Allah akan melihat, ila qulubikum, pada hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Rawahu Muslimun. Allah itu tidak melihat tubuhmu, tidak melihat tampilanmu, tidak melihat bahkan tidak melihat nasabmu. Kamu anaknya Nabi, anaknya Kiai, anaknya Habib, otomatis kemudian Tuhan kasihan? Enggak. Yang dilihat itu adalah hatimu, yang dilihat itu amal perbuatan. Makanya menurut saya ya, adalah tradisi yang buruk penghormatan terhadap anak-anak kiai misalkan, atau keturunan-keturunan Nabi yang tidak punya kemampuan keilmuan dan tidak punya kapasitas apa-apa. Itu meninabubukan mereka. Jadi di beberapa negara mungkin ya sudah berjalan dengan baik, bahwa meskipun kamu anaknya seorang syekh, tapi kalau kamu tidak alim, tidak hafal Quran, tidak bisa ngaji, kamu tidak akan dihormati. Nah, tradisi seperti itu menurut saya bagus. Kenapa? Agar anak-anak kiai, anak-anak ulama itu terus berkembang, terus meniru bapaknya. Tidak didinabubukan dengan penghormatan yang sama sekali sebenarnya mereka tidak berhak untuk mendapatkan itu, karena itu adalah jeripayah bapak dan kakek neneknya saja, kakek moyangnya saja, sementara dia tidak ngapa-ngapain. Menurut saya itu butuh untuk memang ditinjau ulang. Apa iya penghormatan seperti kan kita kan melihat banyak, misalkan Gus Ning atau Y dan seterusnya, itu dia sama sekali tidak iso ngaji, tidak bisa apa-apa, kuliah nggak iso,
Opo guys, dolen tok dan ngegame tok dan kan apa kemudian yang dibanggakan? Kan begitu itu dihormati luar biasa. Nah, itu jadinya meninabubukan dan menurut saya itu kurang baik ya. Harusnya anaknya kiai itu bangga dengan bapaknya sebagai ulama yang bisa ngaji dan dia wujudkan dengan dia harus bisa setidaknya di bawah bapaknya sedikit lah. Kalau bisa melebihi bapaknya gitu. Nah, itu yang tradisi-tradisi itu butuh untuk ditinjau ulang gitu. Butuh untuk ditinjau ulang. Itu mungkin dengan akan berbeda pendapat dengan saya. Tapi saya pribadi anak saya lebih baik anak saya itu tidak dihormat. Kalau dia tidak bisa apa-apa, kalau dia nggak bisa ngaji, kalau dia nggak bisa baca kitab, dia nggak punya kapasitas apa-apa, nggak usah dihormat. Karena kalau dihormat dia akan nina bobo dan seterusnya. Jadi hormatilah karena keilmuannya, hormatilah karena kapasitas intelektualnya, gitu ya. Bukan karena semata-mata dia keturunan siapa. Ya. Karena Tuhan tidak melihat engkau itu keturunan siapa, tapi yang dilihat adalah apa yang kamu lakukan, bagaimana hatimu, tidak melihat penampilanmu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.